Pak, selama di kolam renang itu saat Bapak menjaga malam hari ada pengalaman menakutkan atau mistis begitu Pak? Iya, itu loh Mas ya. Kira-kira kita itu mau kontrol, mau lihat, barangkali ada orang yang mandi, entah apa itu. Tapi ternyata yang ada di kamar-kamar belakang itu loh. Ini ada orang yang nggak kita kenal, tapi wajahnya itu loh rusak. Seperti orang terbakar itu loh. Hancur Dan seperti mengeluarkan darah itu loh, masih kelihatannya darah segar itu. Terus di ada lagi kita ini mau ya kontrol lagi, cuma nggak sekali itu, lain hari, lain waktu. Ternyata ada orang yang tidur itu loh, tubuhnya tuh hitam tapi panjang. Lah kita nggak mau ngambil resiko lagi ya, kita kembali lagi ke jaga pos di depannya. Nah, lihat sendiri kondisinya. Kita akan mencoba ke sini dulu sebelum nanti kita turun ke kolam. Nah, itu adalah pintu yang rusak ya di belakang, teman-teman. Nah, kondisinya sangat rimbun. Mas, pernah punya kenangan di kolam renang sini, Mas? Kalau saya pribadi kenangan sih nggak ada, cuman ya pernah mandi saja di sini, Mas. Memang airnya anget sih. Oh, Anget. iya. Ada yang melilit ternyata. Agak merinding gitu ya. Karena Memang suasananya berbeda, teman-teman, karena ini apalagi malam Jumat ya, dan saya juga mendapat informasi dari warga yang nggak tahu apakah warga iseng atau memang apa, seringkali ada kemunculan yang saya sendiri juga belum pernah melihat. Dan semoga malam hari ini kita tetap bahagia kan begitu. Artinya bahwa kita tetap menghormati tempat ini. Saya akan tanya ke Mas Edi kembali bahwa tempat ini ada nilai historisnya, Mas. iya, nilai historisnya itu kalau saya lebih taunya angkernya ya. Itu pun sumber dari masyarakat yang kiri kanannya lokasi ini rumahnya. Jadi jangankan malam hari ya, di siang hari pun sekarang jarang ada warga yang berani ke sini. Jarang ada, kecuali berdua atau bertiga, itu pun yang sudah sering ke sini. Tapi kalau warga awal ya dikatakan mandi di sana gitu, sudah berpikir 2 kali. Oh, Ya, jadi seperti ada itu. nuansa mistisnya ya. Nuansa mistisnya ada, Mas. Ada Dan angkernya gitu ya. angkernya iya. Iya, teman-teman yang di belakang kita ini persis di depan kita, depan kita maksudnya. Ini dulu kalau nggak salah digunakan untuk ganti pakaian, mandi setelah berada di kolam renang itu. Nah, lihat sendiri kondisinya. Kita akan mencoba ke sini dulu sebelum nanti kita turun ke kolam. Nah, itu adalah pintu yang rusak ya di belakang, teman-teman. Nah, kondisinya sangat rimbun dan harus hati-hati karena apa ya, banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Bahkan kalau kabarnya ular yang Di sini bisa juga mitosnya ya, Mas. Ada perkutut putih, Mas. perkutut putih. Iya, ada pohon kelampis ya. Di mana ya pohonnya? Itu sering ada perkutut putih. Tapi entah di mana ya tepat lokasinya, lupa saya. Pokoknya Karena di malam. pepohonan ini. Ini Iya, ada iya. pohon pinus juga Iya, ya. ini agak sana kan, agak semakin ke sana semakin rimbun. Oke, kita nggak bisa ke sana teman-teman karena kondisinya memang sangat rimbun dan itu ada air, masih ada air. Iya. Kita coba ngecek ini tadi sebuah kamar mandi yang kondisi bangunannya rusak parah dan mangkrak begitu ya, teman-teman. Ini kita masuk, hati-hati memang karena bangunnya juga mulai rapuh. Nah, kita bisa lihat sendiri kondisinya. Kamera mungkin bisa ke sini. Itu atapnya saja sudah ditutupi sama ilalang, tidak pakai atap seng lah, sudah rapuh. Makanya harus hati-hati. Karena merambat ini yang Ya. Dan itu kayaknya ada fungsinya, Mas ya, bisa melindungi kondisi di bawahnya karena merambat itu apa namanya, daun-daun jendela juga sudah rusak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah jebol juga. Itu kayak bed up gitu, Mas ya. Ya, Mas Edi. sepertinya ya, seperti bed up ini. Tapi kayaknya ini jeding kuno. Jeding kuno ya. Iya, jeding kuno. Coba kita akan Materialnya mendekat. pakai ini ya, Pak. Keramik ini. Nah, ini kondisinya. Bisa lihat kamera.
beberapa tahun yang lalu ada yang pernah kesurupan loh Mas di sini Mas. Oh iya. Iya, anak kecil ya nggak salah. Oh. Main-main apa pas ngejar layangan ya. Hmm. Ngejar layang-layang gitu loh. Masuk ke sini. Itu kalau ngomong kesurupan itu di sekitar kamar mandi Iya, sini atau iya. di kolam renang? Pokoknya di area area sini, ini? iya. Ada anak kecil yang kesurupan. Waktu barak layangan kalau nggak salah ya. Artinya bahwa siang Mas ya. Iya, siang Siang. hari. Siang hari. Dan memang saya nggak tahu itu mitos atau memang kondisinya kayak gitu. Kita akan telusuri terus sama kondisinya. Dan seperti ini teman-teman, kalau ada yang tahu tempatnya ini, sengaja memang tidak kami sebutkan karena ini untuk merahasiakan tempat, tapi saya pikir banyak warga yang sudah tahu. Makanya kalau kemudian yang kita khawatirkan adalah anak-anak bermain ke sini, sehingga kita mencoba untuk menghindari hal itu. Ya Allah. Itu kita harus hati-hati Iya, rapuh. karena sudah rapuh. Getaran kaki ya, kena getaran kaki ya. Mas Edi, kita bisa harus bergeser untuk keamanan. Teman-teman, ini barusan aja roboh. Ini Karena getaran. kita harus bergeser, segera bergeser. Ini Bahaya ini, bahaya. bahaya. Hmm. Makanya kami tidak ingin menunjukkan tempat ini seperti lokasinya di mana. Kita akan menuju ke kolam renang karena bahaya sekali. Beresiko demi keselamatan teman-teman nanti kalau ke sini. Rapuh ini. Nah, Mas Edi, sumber yang ada di kolam itu sebenarnya sumber kayak apa, Mas? Dulu ceritanya ini kan bekas pengeboran Mas. Pengeboran PT apa ya, saya kurang paham ya. Yang jelas yodium lah ya. Dan ini waktu dibor itu airnya itu makin lama semakin besar dan akhirnya ditutup seperti itu. Tapi masih bocor ya, tetap bocor seperti itu. Dan diyakini oleh masyarakat ini ada kadar airnya yang mengandung belerang atau apa gitu yang. Dan ketika punya penyakit gatal-gatal mandi di sini sembuh gitu loh Mas. Ya tergantung keyakinan lah. Ya coba kita akan teman-teman kita akan turun seperti apa, karena informasi lain apakah itu juga era bangunan Belanda atau seperti, karena unik begitu. Kalau saya melihat secara arsitek dan kondisinya sangat unik sumbernya dan tidak ada di sumber-sumber air sekarang Mas Edi ya. Kita akan coba turun lewat tangga di sini. Bismillah. Ada juga yang menyebut ini peninggalan Belanda ya? Iya, informasinya juga begitu. Makanya kita akan memastikan seperti apa kondisinya. Harus hati-hati, selain licin juga kita harus waspada. Teman saya ada yang rumahnya di sebelah persis dari lokasi ini, namanya Pak Asliono ya. Di lokasi ini Pak Asliono itu setiap hari bahkan setiap pagi itu kebiasaannya mandi di tempat ini karena beliau punya penyakit gatal-gatal. Dan ada kejadian yang sangat janggal di luar nalar dan membuat ini saya merinding ya. Suatu hari Pak No itu pagi sekali habis subuh ke sini ya, kalau nggak salah habis subuh. Jadi masuk dari pintu sana, beliaunya tuh melihat sosok wanita seperti noni Belanda, rambutnya panjang dari belakang, cuman menghadap ke sini. Dan ketika Pak No itu menyapa atau memanggil, sosok itu menoleh. Namun yang lebih terkejutnya lagi, ketika menoleh, wajahnya itu hancur. Perempuan yang berpakaian seperti anak Belanda itu loh, nonen Belanda itu wajahnya hancur di tempat ini. Jadi ini gak mengkorok saya ini. Nah itu hal mistis yang ada di tempat. Pak, namanya bisa dijelaskan namanya siapa? Ya, nama aslinya itu Hendro Purnomo, cuma panggilannya itu Pak Bram. Sebagai apa di sini, Pak? Ya, penjaga gedung. Pak Bram, Iya. ada pengalaman mistis enggak, Pak, yang jenengan ketahui selama bertugas menjaga di sini, Pak? Ya, kadang-kadang itu ya kelihatan kelinci yang telinganya besar itu. Sekitar ya kita jam 3 malam lah. Ya kita itu punya anggapan itu nanti saya tangkap ini, saya berikan kepada anak saya. Tapi ternyata saya dekati, sudah kami tangkap, tapi dia itu lompat. Kami tangkap lagi, lompat lagi. Akhirnya ke selatan, ke timur. Akhirnya saya punya perasaan, wah ini bukan main-main. Akhirnya saya nggak jadi. Dan juga ada lagi burung yang sebesar
angsa itu terbang di atas wit apa namanya itu termesi. Nah itu kiting-kitingan, suaranya itu terdengar dari bawah sampai blek ya itu kalau orang Jawa itu. Nah, dan saya itu noleh mau saya lihat lagi loh sudah hilang. Bapak menjaga malam hari ada pengalaman apa lagi Pak yang menakutkan atau mistis begitu Pak? Iya itu loh Mas ya, kira-kira kita itu mau kontrol, mau lihat barangkali ada orang yang mandi entah apa itu, tapi ternyata yang ada di kamar-kamar belakang itu loh, ini ada orang yang nggak dia kenal, tapi wajahnya itu loh rusak, seperti orang terbakar itu loh. Dia itu memandang terus ya. Lah kita ini ya belum pengalaman, hanya tahu itu, kita nggak mau resiko, kita ya kembali lagi jaga di depan. Itu laki-laki atau perempuan? Nah ini wajahnya itu loh nggak bisa dideteksi karena ya rusaknya ini loh. Hancur seperti... Dan mengeluarkan darah itu loh, masih kelihatannya darah segar itu. Itu sering muncul Pak? Ya kadang-kadang, kadang-kadang. Terus yang Terus ada lagi, kita ini mau ya kontrol lagi, cuma nggak sekali itu, lain hari, lain waktu. Mau lihat-lihat, barangkali ada yang mandi entah apa itu. Tapi ternyata ada orang yang tidur itu loh. Tubuhnya tuh hitam, tapi panjang. Yang sering itu ya, suara rintian-rintian itu loh, melas seperti minta tolong. Tapi nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan. Hanya suara perempuan. Dan yang orang yang hitam panjang itu tidur telujur itu loh kalau Jawa. Nah itu situ itu. Nah itu. Kalau ada anak-anak dan sebagainya Ya, enggak Pak? kalau anak-anak itu ya kadang-kadang munculnya itu kalau kita itu akan maghrib. Nah terdengar akan maghrib banyak di pepohonan ini loh yang kita lihat di belakang ini. Kecil-kecil masih dulinan itu loh. Lah kita kan nggak nyangka, kamu itu loh sudah hampir maghrib kok masih dulinan nggak pulang cari makmu. Tapi ternyata kok diam aja masih. Akhirnya saya itu teringat, ini paling bukan anak-anak. Akhirnya saya nggak mau ambil resiko, balik lagi. Ada anak berapa itu? Banyak kecil-kecil ya, guyon itu lah. Setelah itu pulang atau menghilang atau gimana? Nah akhirnya saya itu kembali ke pos sana ya, dilihat sudah tidak ada lagi. Yang menurut Bapak yang katanya ada suara yang agak merintih seperti minta tolong itu seperti apa? Itu sering kadang-kadang ya di bangunan gedung ini, kadang ya di sini ngeliter itu loh keliling jadi itu seakan-akan aku minta tolong, menangis, melas itu loh suaranya itu. Dapat informasi nggak Pak tentang kadar air yang ada di sini kan? Beberapa hari tertentu banyak orang yang berdatangan untuk mandi katanya untuk pengobatan. Oh iya, yang dulu itu saya itu masih kecil sering mandi ke sini. Ini katanya itu untuk pengobatan, terapi, segala macam penyakit. Dan dulu itu saya itu masih kecil, masih bau berelang. Hangat, panas, menguap. Tapi lama-kelamaan ini kok belerangnya itu loh hilang. Ya seperti ini. Biasa, dan hangatnya itu loh boleh nggak panas seperti dulu. Pak, dari informasi yang ada yang Bapak dapat gitu, kira-kira untuk pemandian ataupun sumber mata air ini peninggalan dari siapa? Ya, kalau pengetahuan saya loh ya, dan cerita-cerita dari orang-orang yang dulu, katanya itu zaman Belanda mau ngebor minyak, dan yang ngebor itu kerja paksa. Dan semua itu nggak diberi makan, cuma dipukuli. Banyak yang meninggal ceritanya, cuma saya itu hanya mendengar cerita dari orang-orang. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Dengan Bapak siapa tadi? Pak siapa Pak namanya? Bapak Hendra Purnomo, panggilannya itu semua teman-teman tuh Pak Brak. Terima kasih Pak.